double klik tuh dua. Nah, ini lampu senja nyala nih. Nah kan, tuh lampu DRL atau lampu senja nyala ya. Nah, kalau misalnya untuk hidupin lampu utama, ya udah bro, single klik aja bro, single klik begini. Tuh, nah ini lampu utamanya nyala. Tuh, mantap bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro ya di channel YouTube gue. Oke, jadi di video kali ini, nah di depan gue udah ada Yamaha X-Max Connected ya. Nah, dimana Yamaha X-Max Connected ini lampunya, lampu depannya itu udah ini ya, udah AHO ya, atau otomatis head on ya. Jadi udah nyala, pas begitu masih nyala dia udah nyala, kotak on, lampu senjanya juga udah menyala ya. Nah, rencana ini gue mau bikin bisa dimatikan bro, atau bisa on off ya. Nah teman-teman, ini ada 3 opsi ya, ada 3 opsi. Yang pertama, ganti saklar sebelah kanan bisa, yaitu ganti pakai punya X-Max Old ya. Dimana di Yamaha X-Max Old itu saklar kanannya itu ada tombol ini loh, ada tombol trip sama menu ya. Jadi itu bisa difungsikan buat on off lampu utama sama lampu tembak yang ada punya lampu tembak tambahannya. Dan yang kedua, ganti saklar kirinya pakai Yamaha NMAX Turbo ya, yang ultimate ya, yang saklarnya seperti ini bro. Nah ini ya, jadi nanti untuk on off nya itu pakai tombol shift bisa, karena ini dari tombolnya itu hampir sama bro ya, jadi masih lebihannya tuh di tombol shift ini. Nah kalau punya X-Max Connected kan dia nggak ada tombol shiftnya ya. Nah terus juga kelebihan dari NMAX Turbo ini, dia tombol mode ini bisa dibuka pas beam. Nah kalau X-Max Connected kan di sini pas beamnya ya. Jadi kalau NMAX Turbo itu pakai tombol mode. Nah cuman di sini gue masih mempertahankan saklar bawaan dari motornya bro ya, karena gue mau tampil standar tapi fungsinya beda dari standar ya bro ya. Nah dimana kalau misalkan saklarnya X-Max atau bawah itu tombolnya lebih empuk kalau menurut gue bro ya. Dari tombol navigasi bawah atas, checklist juga empuk ya, sama sen juga enak banget nih bro, empuk ya. Tapi kalau misalkan punya NMAX Turbo tuh agak sedikit ini bro, tuh ya, bunyinya itu agak sedikit ini banget tuh. Kalau ini kan enggak tuh ya, halus banget ya. Kalau ini kan agak sedikit. Nah sen juga agak sedikit keras. Hanya saja kelebihannya di sini tombol shift ya, sama tombol pak mode nih pas beamnya tuh ada. Nah caranya di sini gue mau bikin modul aja bro, bikin modul aja walaupun saklarnya pakai standar, tapi nanti bisa on offin lampu senja depan belakang sama lampu utama, kemudian sama lampu plat bro. Nih lampu plat ini nanti bisa dimatikan. Nah ya, bisa dimatikan. Jadi karena kan ini kalau siang hari ini lampu ini mubazir bro, jadi nyala terus kecuali malam ya. Nah caranya gimana? Pokoknya caranya tuh pakai modul. Nah modulnya mau gue bikin sendiri. Nah bikin sendiri, nanti setelah gue rakit modul jadi nanti gue review lagi. Nah on off nya pakai tombol apa, semua tombol masih berfungsi bro, hanya aja ada tambahan bisa on off lampu utama dan lampu senja. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru nemuin channel YouTube gue, jangan lupa bantu support ya dengan cara di subscribe ya, di like atau di komen untuk pertanyaan ya. Oke, ini mau gue rakit dulu apa modulnya, setelah itu gue bongkar nih bodinya ya, karena kan posisi soket si saklar ini tuh adanya di sini semua bro nih, di sini. Karena gue di sini nggak mau main potong atau kupas kabel enggak, atau apalagi ada teman-teman yang pakai tombol tambahan ya di sini ya, on off atau di spion sini. Nah gue enggak. Nah di sini gue mau main standaran tapi fungsinya tuh nggak standar ya. Ada juga kan pasang lampu tembak, terus ada saklarnya di sini tombol hal tambahan 2. Jadi kesannya tuh gimana ya, agak sedikit gatel kalau menurutku ya, matanya tuh ada tombol tambahan, kayaknya kurang ini banget ya. Oke bro ya, ini gue mau bongkar dulu bodinya, nanti gue bikin modul, nanti gue iniin pas instalasinya ya, pas instalasinya nanti gue review lagi. Pantun terus video gue bro. Dah ini bro ya, jadi ini bro penampakannya setelah gue bongkar ya. Bodinya hanya untuk ngelepas saklarnya aja bro. Jadi antara saklar kiri sama saklar kanan
ini udah gue lepas bro ya. Jadi banyak banget yang yang dibongkar bro ya. Jadi body cowling ya, cowling yang di kanan kiri, terus dashboard sini ya, yang laci semua bongkar, tuh sama delta box yang sini dibongkar tuh. Jadi penampakannya gini bro. Nah untuk Yamaha NMAX Connected ini posisi si soket itu sama aja bro, sama Yamaha XMAX Old. Jadi adanya di bawah kunci kontak sini. Ini kan kunci kontak nih bro ya. Nah dia tuh ada di bawah sini tuh soketnya. Ini soketnya udah gue lepas ya. Di sini ada ecu ya. Ada ecu terus ini juga tuh ya di sini ya. Posisinya di sini bro saklarnya. Soketnya maksudnya soket saklarnya itu ada di sini. Dan jalurnya jadi ke sini, ikutin ke sini juga tuh. Nah ini udah gue lepas bro ya dua-duanya ya. Nah ini penampakannya bro. Tuh ya. Nah nanti ini gue pasti gue cek dulu jalurnya ya, dia mainnya main masa apa main strum, terus sama starter juga. Pokoknya nanti saklar standar tapi bisa on off lampu utama, lampu senja sama lampu plat bro ya, bisa starter juga ya. Oke bro. Oke bro, dan inilah bro ya, si modulnya sama saklarnya udah gue rakit bro ya. Ini penampakannya modulnya ya. Ini adalah penampakan si modulnya bro ya. Nih agak lumayan gede bro ya. Sama ecu tuh masih gedean modul ya. Modulnya di sini terdiri dari 6 soket ya. Nanti ini udah tinggal colok aja atau soket tuh soket. Nah ini untuk groundingnya. Nah ini untuk saklar kiri, jadi ada tambahan soket bro ya. Saklar kiri ada tambahan soket karena kan gue ngajarin ini bro. Nih pas dimnya itu biar apa bro? Jadi kalau misalkan lampunya off, nah dia bisa pas beam bro yang ini nih. Tapi kalau high beam harus nunggu lampu utamanya nyala dulu ya bro ya. Kalau makanya di sini gue setting lagi, gue tambahin soket lagi ya. Karena bawahnya kan dia langsung ini kan. Satu ini high beam sama pas beam ini satu line bro ya. Makanya dibikin dua line atau dua jalur, makanya berbeda. Jadi pas begitu off semua, lampu senja, lampu utama sama lampu high beam dia nyala nih pas beam nih di XMAX connector ya. Walaupun lampu senja nyala, ini kan ada on off lampu senja belakang. Nah lampu senja belakang nggak bakal nyala bro. Jadi nanti kalau pas beam nih lampu senja ini, lampu ini sama lampu ini nyala semua. Tapi yang belakang nggak. Kalau di pas beam bro ya. Oke, ini juga nggak. Nah ini udah jadi saklar kirinya, terus ini modulnya. Nah ini kalau saklar kanan sih nggak diapa-apain bro ya, masih standarnya aja. Ya hanya tadi gue mau ngurut jalurnya aja bro ya. Oke. Nah di sini ada kabel set nih bro. Nah kabel set ini untuk belakang nih bro. Stop lamp yang ini nih tuh ya bro ya, nih tuh ya. Nanti ini dilepas, ini juga dilepas. Nah kalau satu lagi yang ini untuk headlamp bro. Ini untuk lampu tembak tambahan, ini untuk yang arah ke lampu belakang ya. Ini ada sama lampu plat nomor ini bro ya tuh. Jadi semua bro ya. Oke. Dan ini bro ya, ini semua soketnya udah gue colokin semua ya, dari depan, tengah ya, sampai ke belakang udah gue colokin. Cuman si saklar belum gue pasang karena mau gue testing dulu ya. Apakah fungsinya normal, apa ada error ya, kita nanti tes. Ini gue mau unjukin dulu bro ya ini. Jadi ini dimulai dari soket stop lamp. Nah soket stop lamp kan awalnya sama ini bro ya nyatu. Nah itu dilepas. Nah itu disekat nih sama yang tadi bikinan gue ya, kabel setnya ya. Nah jadi seperti ini tuh. Kemudian yang soket untuk lampu plat nomor, nah ini kan dilepas nih. Tadi kan pasangannya sama ini dilepas. Nah ini dapatnya langsung dari kabel set. Nah untuk yang bekas pasangannya ini nggak usah dipasang bro, udah gini aja. Atau nanti ditutup pakai pasangan ini ya yang kosong ya. Nah udah kayak gini bro tuh. Ini ke depan ya kan bro. Ini ke depan nih, sini nih tuh. Nah yang masuk ke ini yang arah ke headlamp. Nah ini kan yang soket 3 pin ya, warna hitam, yang birunya itu untuk pas beam, nanti untuk lampu tembak. Sama soket, untuk soket headlamp juga sama seperti soket stop lamp ya. Caranya tinggal dilepas terus di soket, dicolok lagi. Untuk soket biru yang untuk trigger dari lampu tembak, ini sementara gue kosongin dulu bro ya, karena si motor ini belum ada apa bro, belum ada lampu tembaknya ya kan. Bila mana nanti ada lampu tembaknya, jadi nanti triggernya tinggal pakai di sini, tinggal ambil dari sini aja. Oke. Kemudian untuk modulnya, ini modulnya gue taruh sini sementara ya. Nah yang dari soket ini kan sini nih, soket 9 pin. Nah ini masuk ke modul nih bro, dicolok nih ya. Ini kan modul nih.
Nih masuk ke sini. Nah, untuk saklar sebelah kanan nih bro, ini kan saklar sebelah kanan yang sebelah sana ya. Nah ini masuknya ke modul bro, masuk ke modul dulu ya. Di sini soketnya. Nanti yang outputnya itu ya, yang dari kabel body itu dapatnya dari modul nih bro. Nih, yang ini ya tuh. Jadi ini yang 3 pin, ini yang 4 pinnya. Nah, kemudian yang dari saklar sebelah kanan, sebelah kiri saklar sebelah kiri itu sama bro ya, kayak bawaannya, jadi tinggal dicolok aja, nggak ada penyekatan. Nah terus kalau yang dari saklar kiri kan ada soket tambahan nih yang warna merah. Nah ini masuk dari modul. Udah bro, gitu aja bro, praktis ya. Oh iya, untuk groundnya ya, jadi untuk groundingnya itu gue yang ambil langsung di sini bro, nih di sini ya. Nah di groundingnya di rangka bodi ya, yang besi bro ya, jadi buat biar masanya stabil. Oke bro, dan inilah bro ya hasilnya. Jadi si saklarnya sudah terpasang kembali, hanya saja bodinya belum gue pasang. Ini gue mau review untuk ya, posisi soketnya bro ya. Posisi soketnya. Oke, ini dari saklar dulu ya. Ini saklar kiri, ini saklar kanan. Nah untuk kabelnya juga udah gue standarin lagi bro, udah gue posisiin semula ya, tuh diikat lagi pakai itu, nanti masuk ke situ. Nah terus ke sini nih bro, tuh ya. Nah jadi untuk soketnya semuanya itu ngumpul di sini bro, tuh soket modulnya ya. Nah untuk modulnya sini bro, nih modul kotaknya. Jadi ini aman bro, ini kencang banget bro ya, tuh. Nah ini ECU-nya jadi aman, semuanya ngumpul di sini tuh bro ya. Oke ya. Nah situ tuh posisi soket headlamp. Nah soket headlamp di sini bro, tuh ya, masih posisi semula ya, hanya di ini aja. Nah ini soket biru untuk trigger lampu tembak, nggak gue pasang ya. Nah ini hanya buat cadangan bila nanti pemasangan lampu tembak, jadi udah nggak usah pakai saklar lagi, tinggal ngambil dari sini aja triggernya bro ya. Ini hanya sekedar trigger. Oke, nah ini untuk yang ke belakang, ini kan soket 3 pin yang 2 ini ya. Ini langsung lari ke sini nih bro, nih tuh ke sini, ke sini, ke sini tuh. Nah gue ngikutin kabel body bro. Nah posisinya di sini aja tuh, jadi nggak ganggu bro ya, rapi ya. Nah jadi nggak ada kabel yang telanjang bro, semuanya dibungkus pakai selang, jadi seperti pabrikannya, nggak ada yang dikupas-kupas, nggak ada yang dipotong-potong bro ya. Nah untuk groundingnya dari modul gue taruh sini nih bro, nih ya, tuh sini tuh kabelnya tuh ya, tuh di sini ya bro ya, tuh aman bro ya. Oke bro ya. Oke, nih udah terpasang semua ya. Jadi semuanya rapi seperti pabrikan lagi ya. Langsung aja bro, langsung aja gue tes bro ya. Oke, langsung dites. Kunci kontak on. Nah ini kunci kontak on normal bro ya. Gue tes dulu deh saklar kirinya, apakah ada yang berubah ya. Nah tuh ya, navigasi oke normal bro ya. Back ya, lagi auto trip ya, aman bro ya. Oke aman, sen kiri normal, sen kanan normal bro ya. Klakson kan baru pasang satu nih bro. Oke nyala, pasti belum nyala bro ya, karena harus nunggu mesin hidup dulu. Oke, nah ini posisi kontak on, lampu senja dan lampu utama off ya tuh. Lampu senja lampu senja. Kalau lampu utama kan emang harus nunggu mesin hidup dulu ya. Nah itu off semua bro ya. Lampu plat juga sama tuh, off ya. Jadi semuanya off. Oke, langsung aja bro starter ya. Starter itu dengan cara double klik tahan, langsung tuas rem. Ini caranya bro, tuh 2 tahan, tarik tuas rem, lepas. Nah itu bro ya. Nah ini mesin udah hidup bro, mesin udah hidup tuh ya. Lampu senja nggak nyala bro, depan belakang nggak nyala tuh. Nah ini walaupun lampu senjanya off, kalau di rem tetap nyala dia bro. Nih gue rem ya, rem tuh, jadi nyala tuh dua-duanya ya, lampu senja dan lampu rem nyala tuh ya. Oke lanjut, untuk hidupin lampu senja yang tadi gue bilang double klik. Nah double klik, lampu senja on ya, di belakang juga on bro, tuh nyala ya. Nah lampu platnya belum nyala. Nah untuk lampu plat triple klik atau 3 kali pencet ya.
Ini bro, tuh 2, 3. Nah, ketiga baru dia nyala bro. Tuh ya, tuh nyala. Oke. Nah ini untuk lampu senja nyala. Nah kalau mau hidupin high beam itu nggak bisa bro, ini high beam. Tuh dia nggak nyala ya. Tuh. Karena lampu utama belum nyala yang tadi gue bilang nih. Tuh belum nyala ya. Nah kalau fast beam bisa. Tuh. Fast beam bisa ya. Nah fast beam mah kalau posisi lampu senja off juga bisa nih, contoh. Nah ini lampu senja off. Jadi ini nyala semua nih ya bro ya. Nih. Tuh ya. Oke bro ya, mantap ya, mantap. Nah kalau ngidupin fast beam gimana? High beam maksudnya. Nah itu 2, lampu senja, lampu utama on, baru high beam. Tuh. Indikator speedometer on. Nyala bro ya, normal ya. Tuh. Normal ya, normal. Bro ya. Tuh. Oke bro ya. Jadi semuanya normal, nanti tinggal kalau ada pemasangan lampu tembak, tinggal trip ituan langsung nyala semua. Cut off engine normal bro. Tuh normal lah, jadi seperti standar lagi. Kalau mau starter ya double klik. Tuh 2, tahan. Tuh gitu bro ya. Ulangi lagi, cut off engine ya. Double klik misalkan sini. Tuh 2, tahan, tarik tuas rem, lepas. Nah mantap bro ya. Jadi jos nih, lampu off semua ya kan, bisa off semua, sen kiri kanan bisa, fast beam bisa. Jadi biar siang hari tuh lampu utama nggak mubazir, tinggal lampu utama on tuh ya. Nah di offin udah bisa, ini aja tinggal klik aja, klik. Nah udah mati bro. Tuh ya, tip ya. Oke bro, oke bro ya. Nah ini lampu plat nyala misalkan siang hari, main dimatikan, matiin aja bro, triple klik, tuh 2, 3, langsung off. Nah jadi ini awet ya, lampu bajir. Nah lampu senjanya nyala misalkan siang hari nggak usah pakai lampu senja, ya udah double klik, tuh 2, off ya bro ya, off semua. Oke bro, mungkin itu aja bro ya videonya. Nah cara ngidupin atau on off lampu utama, lampu senja, lampu plat tanpa tombol tambahan di Yamaha X-Max Connected. Salam dari gue bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.